Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita masih di dalam penjelasan tentang siratun Nabi, yaitu perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pertemuan yang lalu, penulis kitab telah menjelaskan kepada kita yaitu tentang kelakuan orang-orang musyrikin Mekah saat itu terhadap kaum muslimin. Jadi bertambah hari semakin keras mereka, sehingga kaum muslimin diperintahkan Rasul untuk meninggalkan kota Mekah. Perhatikan ya, meninggalkan kota Mekah. Masa kota Mekah ditinggalkan? Bukankah tanah suci gitu ya? Tapi itulah Rasul ketika mempertimbangkan maslahat, tentunya dengan wahyu dari Allah, beliau perintahkan kaum muslimin untuk meninggalkan kota yang di dalamnya ada apa? Baitullah Haram. Gitu ya. Kenapa? Untuk maslahat. Untuk apa? Menjaga nyawa kaum muslimin. Maka satu persatu kaum muslimin berpindah. Nah, ketika itu di kota Mekah itu tinggal beberapa kaum muslimin. Di antaranya Rasulullah dan keluarga beliau. Kan gitu. Nah, maka orang-orang musyrik, ya, parlemen Quraisy ini kemudian mereka melakukan rapat yang diistilahkan dengan Darun Najwah. Jadi tempat rapatnya mereka. Siapa yang menghadiri? Ya, gembong-gembong mereka. Abu Jahal, ini paling pentolannya ya. Jubair bin Mut'im tatkala masih musyrik dulu. Kemudian Utbah, ya, dan lain-lain. Kesimpulannya apa kemarin sudah kita baca? Kesimpulannya bahwa mereka merapatkan gimana dengan Muhammad ini biar berhenti dakwahnya gitu kan. Ternyata apa? Di dalam rapat itu mereka didatangi seorang syekh dari Najd yang sebenarnya dia adalah setan. Setan menjelma jadi manusia, Pak. Nah, ikut apa di situ membicarakan rapat itu. Maka mulailah mereka melakukan perdebatan, gimana cara bunuh orang ini, gimana cara biar orang ini tidak melanjutkan dakwahnya gitu. Ada yang mengatakan gini aja sudah, ya kita kurung saja Muhammad itu, biar nggak bisa kemana-mana. Kata setan tadi, ini nggak cocok ini. Nanti kalau dikurung, nanti pengikutnya pada datang ngelepas dia, gitu. Ada yang mengatakan, kalau itu dibuang saja dia, dibuang saja atau diusir dari Mekah saja gitu. Kata setan tadi, nggak cocok juga ini. Muncullah Abu Jahal bin Ibn Hisham. Kata Abu Jahal gini, sudah, saya punya pendapat, yaitu karena kan gini ya, kabilah Rasul Abdu Manaf itu kabilah besar, dan kebiasaan orang Arab itu kalau satu kabilah dibunuh, ini perang besar ini, gitu kan? Maka Abu Jahal dengan kecerdasan setannya itu gitu ya, kecerdasan setannya itu mengatakan ini, sudah, saya punya ide, kata Abu Jahal itu, bunuh saja si Muhammad itu. Gimana caranya? Kita mendatangkan pemuda-pemuda yang kuat-kuat dari semua kabilah Arab ini. Kemudian apa? Kemudian setiap pemuda ini menusukkan pedangnya ke tubuh Muhammad. Biar kalau ditanya siapa yang bunuh Muhammad, kita ngaku semua. Jadi kabilah A, B, C, D, F, G itu semua ngaku. Sehingga apa? Tidak mungkin kabilah Abu Manaf mau menyerang sekian banyak kabilah. Paling mereka akan apa? Menerima bayaran denda. Sudah, kita dendanya bareng-bareng, beres, Muhammad tidak ada, kita damai lagi. Itu. Apa kata setan? Nah, ini pendapat paling bagus ini. Gitu ya. Sudah, ini kesimpulan pada pertemuan yang lalu. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam, beliau turun menemui Rasulullah. Ya, kata beliau, faqad nazala Jibril alaihissalam ila Nabi
sallallahu alaihi wasallam biwahyin min rabbih tabaraka wa ta'ala fa akhbarahu bi mu'amarati Quraisy. Maka malaikat Jibril turun bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menghabarkan bahwa Allah telah mewahyukan kepadanya untuk apa? Menghabarkan tentang persengkongkolan orang Quraisy untuk menghabisi Rasul. Maka apa? Allah mengizinkan Rasul untuk hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah secara bahasa maknanya adalah al-intiqal, berpindah. Jadi ya, adapun secara istilah para ulama, hijrah adalah al-intiqal min baladi syirki ila badal Islam. Berpindah dari negeri syirik menuju negeri Islam. Nah, maka langsung di hari itu, di siang hari seperti ini, di siang bolong, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menemui Abu Bakar As-Siddiq dengan menutup wajah beliau. Ya, tadinya itu ya, siang hari beliau datang bertemu Abu Bakar As-Siddiq, masuk ke rumahnya. Kemudian apa? Begitu masuk, Rasul mengatakan, "Ukhruj man indaka." Ya, keluarkan orang yang ada di sini, Abu Bakar. Kata Abu Bakar, di sini nggak ada orang kecuali istrimu wahai Rasul, Aisyah. Itu Aisyah di rumah Abu Bakar. Kemudian apa? Rasul mengatakan, fa inni qad udzina li fil khuruj. Aku telah diizinkan Allah untuk meninggalkan kota Mekah. Ini perkara berat ya. Tanah kelahiran ya, bumi yang penuh dengan sejarah indah, masa-masa kecilan gitu ya, ditinggalkan. Dan konsekuensi orang hijrah itu Pak, selamanya tidak boleh balik ke tempat itu. Gitu loh, ingat ya. Jadi hijrah itu bukan sekedar pindah kapan-kapan balik lagi, tidak. Jadi kalau sudah hijrah seperti itu maka tidak boleh balik walaupun negeri Mekah menjadi negeri muslim. Makanya apa? Rasul sampai wafatnya di mana? Di Madinah. Dan sahabat Nabi yang pernah hijrah nggak ada yang kembali ke Mekah, netap di Mekah. Gitu. Makanya ini perpisahan sepanjang hidup gitu loh. Itu ya. Iya, makanya apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu menunggu waktu malam. Ya sudah, perhatikan. Abu Bakar As-Siddiq ketika beliau mendengar bahwa Rasul sudah diizinkan untuk hijrah, Abu Bakar langsung apa kata beliau? Ya, as-subah bi abi anta ya Rasulullah. Apakah Anda perlu teman untuk hijrah ya Rasul? Iya tentu, kata Rasul. Siap, kata Abu Bakar. Padahal apa? Orang kalau pergi bersama Nabi itu resikonya paling besar di waktu itu. Kenapa? Rasul itu manusia bidikan utama yang mau dihabisi, apa tidak? Iya. Tapi Abu Bakar Siddiq begitu Rasul menunjuk dirinya sebagai teman dalam safarnya, safar yang sangat membahayakan itu, beliau tidak ada keraguan. Ya siap. Coba andaikan sahabat Nabi model kayak kita. Coba andaikan ya Allah pilih sahabat Nabi model kayak kita. Rasul, ampun kula ya Rasul. Lah toko ini dibuka sebulan ya Rasul. Ya, bojone anyar maning lah. Mikir-mikir gitu. Ya kan? Anak bayi subhan. Abu Bakar Siddiq iya. Padahal perjalanan yang paling beresiko. Nah, waktu itu malaikat Jibril berpesan kepada Rasul, "Ya Rasul, kamu jangan tidur di tempat yang biasa kamu tidur di situ." Gitu ya. Iya, jadi Jibril mewasiatkan, kata Allah, kamu jangan tidur di tempat kamu tidur, tapi apa? Tidur di tempat lain. Gitu ya. Makanya Pak Rasul kemudian nunggu waktu malam. Jadi Rasul hijrah itu malam-malam Pak, malam-malam. Jadi berangkat malam. Nah, kemudian sebelum itu kan Rasul kebiasaan kalau tidurnya beliau itu di awal malam. Itu biasaan Rasul. Karena Rasul paling tidak suka kalau habis Isya untuk ngobrol-ngobrol, kecuali berbicara dalam urusan yang bermanfaat. Gini, pokoknya kalau berbicara setelah Isya itu berbahaya, kecuali pembicaraan yang bermanfaat. Dan Rasul membenci tidur sebelum Isya. Tuh, benci tidur sebelum Isya, benci berbicara ngobrol tanpa manfaat setelah Isya. Makanya kalau tidak keperluan tidur setelah Isya. Nah, kemudian apa? Rasul sebelum tidur itu beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Untuk tidur di kamar Rasul. Ali siapanya sih? Ali itu menantunya Rasul. Apa Ali nolak? Enggak, nurut. Bahkan apa diperintahkan untuk berselimut dengan selimutnya Rasul.
Padahal tahu loh, Rasul dikhabarkan oleh Jibril bahwa orang-orang musyrik mereka sudah bersatu. Bahkan di malam itu orang-orang musyrik ya, mereka berjumlah 11 orang pembesar itu, mereka ngepung rumahnya Rasul. Siapa di antaranya? Abu Jahal, Al-Hakam ibn Abi As, Uqbah ibn Mu'ayyid, kemudian Umayyah bin Khalaf, Ubay bin Khalaf. Ini ya, ini kebang musyrik semua, termasuk di dalamnya Abu Lahab. Ya, ini yang ikut ngepung kediaman Rasul saat itu. Tuh, Rasul memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di kamar beliau. Ali nurut. Coba andikan kita ya, Abu Bakar tidur di sini, Rasulullah aja nyong lagi. Iya, ini dikepung lu coba, masya Allah, kan gitu. Itu andikan model imannya kita. Tapi ketika imannya para sahabat memang bukan sembarang iman gitu loh. Karena Pak Rasul sudah menjanjikan, ya sudah kamu tidur di sini dan kamu tidak akan tersakiti itu. Itu yang kita ambil, bagaimana yakin ya Ali dengan ucapan Rasul. Rasul mengatakan kamu tidur di sini, ya di tempat yang aku tidur dan kamu tidak akan terbahayakan. Gitu. Makanya apa? Masya Allah. Begitu datang waktu malam, itu ya, Abu Jahal dengan congkak dan sombongnya itu di hadapan orang-orang tadi sambil berjalan ngepung rumah Rasul. Jadi sepanjang hari orang musyrik ini mempersiapkan untuk apa? Untuk merencanakan pembunuhan Nabi di malam itu. Tadi mau bunuh bareng-bareng itu. Ya, Abu Jahal dengan sombong mengatakan, Inna Muhammadan yas'umu annakum ini taba'tumuhu ala amrikum kuntum mulukul Arab wal Ajam. Muhammad menyangka bahwa kalian jika mengikuti agamanya, ya niscaya kalian akan menjadi penguasa orang Arab dan orang-orang Ajam. Kemudian kata Muhammad mengatakan bahwa kalian akan dibangkitkan setelah kematian kalian, dan macam-macam gitu. Itu ngejek Rasul gitu. Perhatikan ya. Maka dalam kondisi seperti itu Allah terangkan, Pak. Allah terangkan bagaimana niatan busuk orang musyrik ini. Ini Allah sebutkan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Allah mengatakan, wa idh yamkuru bikal ladina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan ingatlah kata Allah, ketika mereka orang-orang musyrik merencanakan jahat kepadamu ya Rasul. Ya, ketika orang kafir merencanakan jahat untuk kamu, untuk apa? Liyuthbituk, untuk menangkapmu, au yaqtulu, atau membunuhmu tuh. Au yukhrijuk, atau mengusirmu. Ini ayat. Ini menjelaskan tentang apa? Niatan busuknya orang musyrik. Apa kata Allah? Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka membikin makar. Maka apa? Wa yamkurullah, dan Allah membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah adalah apa? Sebaik-baik yang memberi balasan kepada orang yang bikin makar. Insyaallah, perhatikan ini, Pak. Yang kita ambil, subhanallah, ya. Inilah ayat yang akan apa? Akan mengokohkan hatinya Rasul. Allah mengatakan Rasul akan dimenangkan, Rasul akan diselamatkan gitu. Ya, Masya Allah. Maka Rasul berjalan apa yang Allah inginkan untuk beliau. Beliau pergi saat itu. Nah, bahkan apa, Masya Allah sekalian, ketika Rasul di tengah malam siap keluar, Pak, apakah Rasul lewat mana? Lewat pintu biasa, depan rumah berjalan. Tapi apa? Bahkan Rasul sempat ngambil pasir, Pak. Ini orang musyrik di depan itu, di depan rumah Rasul. Rasul lewat jalan biasa itu, sambil Rasul pasirnya taruh di kepala-kepala mereka. Abu Jahal ini. Iya, yang itu Allah terangkan di dalam surat Yasin ini. Suka bahasa Yasin ini. Yasin ayat 9 Allah mengatakan, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa akhshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan apa? Dinding penghalang di depan mereka dan belakang mereka. Fa'akhshaynahum, sehingga kami tutup dari mereka, fahum la yubsirun, sehingga mereka tidak melihat Rasul lewat di situ.
Ini ayat ya, kita kalau membaca Yasin diingat-ingat ini ayat ke-9 ini. Jadi menjelaskan bagaimana proses Rasul hijrah itu berjalan di depan mata mereka itu, nggak ada yang lihat. Sampai di kepalanya dikasih pasir itu, ada yang tidur mereka gitu. Subhanallah ya, Allah ketika melindungi hambanya seperti itu. Nah, kok akhirnya mereka tahu bahwa apa itu Muhammad telah keluar. Jadi ada tetangga mereka ya, itu ngelihat Rasul pas keluar, itu ngelihat mereka itu. Maka orang ini tanya kepada orang musyrik tadi, "Ma tantadiru nih, kalian nunggu apa? Ngantani apa Rika?" Kata mereka, "Muhammad." Apa kata-kata orang tadi? "Khibtum wa khasitum." Oh, rugi kalian. Kenapa? Waqat wallahi marobikula, tadi udah lewat, Muhammad lewat itu. Kata orang tadi, "Oh, bodoh jenengan iki. Rika bodoh gue. Muhammad seliwat tadi itu." Wadarra ala ru'usikum turab, itu Muhammad itu apa tadi necari di kepala kalian itu pasir. Iya ke pasiran kalian. Kemudian wantalaka li hajatihi, ya, kemudian mereka langsung masuk ke rumah Rasul. Kata mereka, "Wallahi ma absarnahu." Loh, kami enggak dapati Muhammad di dalam. Perhatikan, padahal apa? Yang tidur adalah Ali bin Abi Thalib. Enggak ada Rasul di situ. Akhirnya mereka Mereka lari, "Ayo kejar Muhammad." Ternyata Rasul telah pergi bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Perhatikan ya, Masya Allah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala melindungi, Pak. Karena memang janji Allah Subhanahu wa taala, "Ihfadillah yahfadka, ihfadillahu tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya Allah mendapatimu, dan jagalah Allah, niscaya engkau mendapati Allah di hadapanmu. Apa maksudnya? Allah akan senantiasa nolong kalian. Dan itu ada, Pak. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali beliau mencontohkan, dulu ada sahabat Nabi ketika dia melakukan perjalanan laut, kemudian kapalnya itu terdampar di sebuah pulau itu ya, akhirnya dia masuk ke hutan tadi, pulau hutan tadi. Tiba-tiba ada seekor singa, Pak. Ini Ibnu Rajab yang ketika mencontohkan ya. Jadi tiba-tiba ada seekor singa mendekati orang tadi. Apa nerekam? Bukan. Jadi singa itu seakan-akan memberi isyarat jalan. Kemudian sahabat ini berjalan di belakang singa tadi. Begitu sudah sampai ke jalan besar, ada kampung di sana, singa itu seakan-akan menyampaikan kalimat perpisahan. Kemudian singanya pergi. Sahabat ini ketemu jalan di situ. Itu kata Ibnu Rajab, kenapa Rasul mengatakan, "Ihfadillah tajidhu tujahaka." Jagalah Allah, niscaya Allah akan senantiasa berada di depan kalian. Maksudnya apa? Menolong kalian. Ya makanya kalau kita ingin mendapatkan pertolongan Allah, jagalah Allah itu. Apa makna menjaga Allah? Kata Ibnu Rajab, "Ihfad hududahu wa awamirahu wa nawahiyahu." Yaitu jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintahnya, dan jauhi larangan-larangannya. Itu niscaya Allah akan memberikan pertolongan. Ini contohnya Rasulullah. Nah, maka Pak, di malam itu Rasul langsung berangkat dengan Abu Bakar Siddiq. Masya Allah, gitu ya. Maka pas saking karena lelahnya di hari itu ya, seharian sudah tidak tenang hatinya kan gitu ya. Maka kemudian bersama dengan Abu Bakar Siddiq, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Kemudian di tengah jalan ada bukit. Di situ ada gua, namanya Gua Thur. Ya, namanya Gua Thur. Disitulah Rasul kemudian tinggal. Ya, tinggal dengan Abu Bakar Siddiq. Masya Allah sekalian. Ada peristiwa yang luar biasa dikatakan di sini. Ketika Rasul berada di Gua Thur itu, Rasul tidur di pangkuan Abu Bakar. Abu Bakar sih siapanya Rasul? Mertua. Jajal jenengan turu kalau mertua nih. Orang ini luar aku sambel sih. Tapi inilah mertua yang sayang sama menantu. Jadi tidur di hadapan gitu. Masya Allah. Kemudian Abu Bakar Siddiq, beliau digigit oleh binatang berbisa, ular atau kalajengking gitu. Ya sakitnya luar biasa kan. Tapi beliau tidak berani membangunkan Rasul. Beliau hanya bisa menangis. Abu Bakar nangis itu. Ya karena tabiat yang sakit kan bisa nangis itu. Nangis, kemudian bercucuran air mata pas mengenai pipi Rasul. Rasul lihat nih, "Abu Bakar, kenapa kamu nangis?" "Ketakutan, Pak."
Enggak ya Rasul, segigit binatang gitu. Kenapa nggak ngomong dari tadi? Aku khawatir ganggu istirahat. Coba. Andaikan yang dijadikan sahabat Rasul orang kayak kita itu, bisa dilimpar Rasul, boleh ke cokot semut, semut itu kalah jengking gitu ya, masya Allah, luar biasa ya. Itulah bagaimana sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya. Nah itu perjalanan. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq punya seorang putra demikian juga. Putra itu ya yang setiap hari kalau malam gitu ya tidur di gua di situ bertiga dengan Rasulullah. Kalau siang hari dia pulang sambil ngambil makanan gitu ya. Kemudian sambil dengar berita-berita orang musyrik apa yang mereka lakukan. Karena apa? Orang musyrik begitu tahu Rasul pergi dengan Abu Bakar Siddiq langsung bikin sayembara. Apa sayembaranya? Siapa yang mendapati salah satu atau keduanya, hadiahnya luar biasa, 100 ekor unta, Mas. Kalau unta harganya 30 juta kali 100, 3 miliar. Bujang duit-duit 3 miliar. Bisa membeli mobil, rumah, bojoannya langsung pasang status dicari istri. Kriteria kecantikan 99. Kenapa? Aku punya uang 3 miliar. Itu banyak orang pada berdatangan itu. Apalagi di Facebook, wah nge-like-nya banyak sekali itu. Pantesan pemuda musik luar biasa itu. Mereka dengan segala macam cara. Mereka untuk mencari kedua orang tadi. 100 unta lo bayangkan tuh, 3 miliar. Itu kalau Soekarno Mesem, banyak sekali itu. Kalau lembaran ratusan ribu ya, Soekarno Mesem itu banyak sekali itu. Ya, pernah lihat uang 1 miliar? Ya kira-kira lah pokoknya itu. 3 kali lipat, Masya Allah. Ya, makanya ketika itu Abu Bakar Siddiq was-was. Kenapa? Ternyata orang musyrik itu ada beberapa orang yang sudah sampai di pintu Gua Sur. Jadi posisinya di bawah. Beliau melihat ke atas. Kata Abu Bakar, ya Rasul, andaikan ya salah seorang di antara mereka ngelihat kaki mereka sendiri, niscaya mereka akan mendapati kita di sini. Ya, kenapa saking dekatnya itu? Apa kata Rasul? Subhanallah, ya Rasul memang keyakinannya luar biasa. Kata Rasulullah mengatakan, uskut ya Abu Bakar, diam ya Abu Bakar. Ithnani Allahu thalithuhuma. Ada 2 orang, kemudian Allah nomor 3-nya. Di dalam riwayat lain, ma dhannuka ya Abu Bakar bitsnaini Allahu thalithuhuma. Ya Abu Bakar, apa pendapatmu ada 2 orang, Allah nomor 3-nya. Nah ini menjadi Abu Bakar tenang di situ. Tenang ya, benar. Kemudian orang ini pergi. Orang-orang pergi. Begitu sudah kondisi Mekah sudah agak menurun ya. Lah paling tekan Madinah itu. Susah dicari-cari nggak ketemu. Akhirnya apa? Nah, putranya Abu Bakar ngasih laporan. Ini sekarang di Mekah sudah mulai sepi pembicaraan. Biasa, Mas. Kalau pertama rame, nanti udah lama ya sepi. Nah itu politik dipakai Abu Bakar itu putranya itu. Ini udah sepi. Rasul sudah akhirnya Rasul lanjutkan perjalanan. Sampailah kemana? Sampailah ke kota Madinah. Masya Allah, luar biasanya. Jadi ini gambaran singkat bagaimana Rasul ketika beliau meninggalkan tempat tinggal beliau dalam kondisi ya diawasi terus, bahkan sudah dikepung rumah beliau gitu ya. Itu Masya Allah. Untuk apa sih Rasul? Untuk memperjuangkan agama beliau. Ya, agar apa? Agar umat manusia mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Di situ ada riwayat bahwa dikatakan ketika Rasul masuk ke gua itu, tiba-tiba ada laba-laba, kan rumahnya kelewatan itu ya. Rumahnya hancur, kemudian dibikin lagi. Kata Syekh rahimahullah, riwayat itu dhaif. Ada lagi mengatakan di situ kan ada sarang burung, kemudian pecah. Habis itu burung langsung bikin sarangnya lagi. Kata Syaikhul riwayat itu pun lemah gitu. Kata beliau justru ini menunjukkan 100% pertolongan Allah. Harusnya kan orang muslim mikir ya, ini ada pintu kuat tapi nggak ada sama sekali rumah laba-laba. Berarti ada orang baru lewat kan gitu. Ya kan beliau justru ini 100% menunjukkan bagaimana pertolongan Allah. Ya. Sampai burung pun tidak seperti digambarkan, ya. Laba-laba pun tidak seperti digambarkan. Betul-betul tidak ada di situ. Harusnya kalau logika masuk kan, mereka ada orang habis lewat di sini. Tapi itulah
pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang hendak memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian bagaimana keadaan para sahabat Nabi ketika kedatangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya biidznillah. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan adalah ilmu yang semakin menguatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.